ketemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang statistika. Apa sih statistika itu? Di sini kalian bisa membacanya. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi atau data. Jadi di sini statistika itu berfungsi untuk melakukan survei atau pengumpulan data. Data apa? Misalnya di sini sensus penduduk. BPS, Badan Pusat Statistik, melakukan survei untuk menghitung jumlah penduduk, jumlah mata pencaharian apa saja, pekerjaan penduduk. Jadi bisa menggunakan ilmu statistika. Dalam statistika, apa saja yang perlu kalian ketahui? Di sini kalian harus mengetahui apa itu populasi dan apa itu sampel. Populasi, sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Sedangkan sampel itu sebagian dari populasi yang akan lebih dalam diteliti. Jadi populasi itu skalanya lebih besar dan sampel itu skalanya lebih kecil. Nanti bisa kita lihat contohnya. Kemudian ketika kita mengumpulkan data yang akan diteliti, caranya bisa kita gunakan observasi, wawancara, atau kuesioner. Observasi diobservasi langsung ke lapangan, wawancara dengan melakukan wawancara dengan masyarakat, kuesioner biasanya dalam berupa angket. Sekarang kita lihat contoh populasi dan sampel. Misal di sini, Pak Bupati akan melakukan survei jumlah pedagang buah di Pasar Puri Pati. Populasinya apa? Tadi kan populasinya skalanya lebih besar atau lebih luas. Jadi untuk populasinya berarti karena di sini yang akan diteliti adalah pedagang buah. Ini kan sudah mengerucut ke pedagang buah. Berarti populasinya apa yang lebih luas? Ya, populasinya adalah seluruh pedagang di Pasar Puri Pati. Ya kan? Ini kan skalanya besar. Terus sampelnya apa yang akan diteliti? Ya, sampelnya kita mengerucut. Apa sih yang akan diteliti? Kan tidak mungkin meneliti seluruh pedagang di pasar. Sedangkan pedagang di pasar itu ada pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang kosmetik, dan lain-lain. Nah, di sini sampelnya kita hanya cukup mengambil pedagang buah. Jadi sampelnya adalah pedagang buah di Pasar Puri Pati. Bisa dimengerti ya? Kalau populasi itu skalanya besar, kalau sampel skalanya lebih kecil. Kemudian di sini, contoh kedua, Bu Guru berniat mengadakan survei tentang hobi siswa SMP kelas 8. Populasinya apa? Ya, seluruh siswa SMP kelas 8. Sampelnya apa? Sampelnya kan kalau sampel itu tidak diambil semuanya, tapi hanya diambil contohnya atau beberapa saja. Nah, di sini sampelnya itu Bu Guru hanya mengambil siswa kelas 8F dan 8G. Boleh siswa kelas lain 8A, 8B. Yang penting dia mengerucut entah satu kelas atau dua kelas. Itu ya. Contoh ketiga. Presiden akan melakukan uji klinis vaksin COVID untuk relawan COVID di seluruh Indonesia. Nah, populasinya apa? Keseluruhan, ya jelas relawan COVID di seluruh Indonesia, ya kan? Karena di sini kan banyak. Nah, sampelnya apa? Pak Presiden hanya ingin mengambil sampel di kota Jakarta dan Bandung. Nah, bisa dipahami ya apa itu populasi dan sampel. Selanjutnya, penyajian data statistik. Ketika kita sudah mengumpulkan data, kan harus disajikan. Nah, penyajian data tersebut bisa dalam bentuk piktogram. Piktogram itu apa? Piktogram itu nanti biasanya dalam bentuk gambar. Contohnya seperti apa? Di sini saya punya contoh piktogram. Piktogram itu nanti ada bentuk tabel, tapi diwakili gambar-gambar. Nah, ini piktogram. Bentuknya seperti ini. Kemudian diagram batang. Diagram batang yang seperti apa? Nah, di sini ada batang. Ini kan bentuknya sama seperti batang. Nah, inilah yang disebut sebagai diagram batang. Sekarang, diagram garis. Kalau garis yang seperti apa? Garis ya ini. Ada titik-titik,
titik-titik tersebut dihubungkan menjadi sebuah garis. Yang kedua, yang keempat, diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran, jelas bentuknya seperti lingkaran. Nanti ada besar derajatnya, besar persennya. Yang kelima, dalam bentuk tabel. Tabel itu yang seperti apa? Ya ini, ada tabel-tabelnya, ada kolom, ada baris. Bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang coba kita membuat diagram-diagram tersebut. Yang pertama, kita akan mencoba menyajikan data dengan tabel. Bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Yang pertama, langkah-langkahnya di sini, tulis nama tabelnya. Yang kedua, buat kolom-kolom tabelnya. Yang ketiga, urutkan data dari yang paling kecil. Kemudian menuliskan torusnya. Yang terakhir, menuliskan frekuensi atau jumlahnya. Langsung saja ke contoh. Di sini ada berat badan 20 siswa kelas 8 dalam kilogram tercatat sebagai berikut. Ini kan ada 20. Nah, dari data ini kalian diminta untuk menyajikan dalam bentuk tabel. Yuk, kita sajikan. Yang langkah pertama, tulis nama tabelnya. Kita tuliskan nama tabelnya yaitu tabel berat badan siswa kelas 8, ya kan? Tabel berat badan siswa kelas 8 karena di sini diminta untuk menulis nama tabelnya. Kemudian kita buat kolom-kolomnya. Kolomnya nanti ada berapa? Ada 3. Yang pertama, berat badan siswa dalam bentuk kilogram, ya kan? Kemudian yang kedua, torusnya. Torus itu apa? Torus itu ketika bentuk seperti sodo atau apa ya? Garis lurus. Garis lurus ketika kalian ada pemilihan kepala desa itu kan diturus. Padi, kapas, nah ditulis dalam bentuk garis-garis itu loh, tahu kan? Nah, yang ketiga pasti frekuensi. Nah, berat badan siswa kilogram dalam bentuk kilogram, torus dan frekuensi. Pasti nanti tabelnya ada 3 kolom. Yuk, langkah kedua, urutkan data yang paling kecil. Kita lihat berat badannya 3836. Kita cari yang paling kecil. Paling kecil berapa? 36. Nah, 36. Berat badannya ada berapa lagi? Ada 36, 37. Terus apa lagi? 38, 39, 40. Jadi kalian harus tahu data terendah dan data tertinggi. Nah, setelah ini bagaimana? Kita tuliskan torusnya atau jumlahnya. Yuk, yang pertama 38. Berarti torusnya di mana? Ya, di 38. Sini ya. Kita buat garis 1, torus 1. Kita bisa coret kalau sudah kita buat torusnya supaya tidak bingung. 36 torusnya berarti di sini. Ini 36 sudah. 39 torusnya di 39. Ya kan? Terus coret, terus 37 torus lagi. 38, 37 di sini, ya kan? Jadi kalian harus teliti, jangan sampai ada yang terlewat. 38 lagi dituruskan di sini. 38, 39 turuskan di sini. 38 turuskan di sini. 37. Nah, 40 turuskan di sini. Ini kita coret. 37
Di sini 38, di sini kan. Oh iya, kalau nanti terusnya sudah 4 dan kalau 5, 5-nya itu dimiringkan. Nah, berarti kalau pokoknya setiap sudah mau 5, 5-nya itu dimiringkan, dipageri, itu ya. Terus 39, 40, 39 lagi, 36, 38, 37, sudah 4 berarti 5-nya miring. 37 dan 36. Nah, sudah tertuliskan semua. Setelah itu kita hitung. Ada 3. Ini 5. Bisa ya menghitung ini 6, 4, 2. Nah, bisa dipahami ya. Nah, untuk mencocokkan apakah sudah 20, kalian bisa jumlahkan ini. Yuk kita jumlahkan. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 4, 18. 18 tambah 2. Berarti 20. Jadi benar ya. Sudah 20. Nah, itu cara membuat tabel. Sekarang kita coba membuat diagram garis dan diagram batang. Nah, coba di sini saya sudah punya tabelnya. Dari tabel ini kalian diminta untuk membuat diagram garisnya. Langkahnya bagaimana? Ya jelas, langkah pertama kalian harus menuliskan judul tabelnya, judul diagram garis berat badan siswa kelas 8. Ini judulnya harus ada. Langkah kedua, buatlah garis tegak dan garis mendatar, di mana garis mendatarnya ini diisikan kolom pertama berat badan siswa, dan yang tegak diisikan dengan frekuensinya. Bisa ya? Bisa. Setelah itu bagaimana? Kita buat garisnya, diagram garisnya. Lihat yang pertama, berat badan 36, frekuensinya 3. Nih, 36 dan 3. Kita beri titik. Nah, supaya jelas ini saya buat pakai hijau-hijau ya. Terus kemudian yang kedua, 37, 5. Tinggal kita. Nah, 5 dan 37. Nah, lanjut 38 itu 6. Bisa ya? Nah, 38, 6. Kemudian 39, 4. Coba 36, 3, 37, 5, 38, 6, 39, 4. Jangan sampai salah, harus benar-benar tepat. 40-nya 2. Nah, bisa ya membuat titik-titik ini dihubungkan. Setelah terbentuk titik-titik ini, hubungkan titik-titik tersebut. Tinggal kita tarik garis, jeret, jeret, jeret. Nah, sudah terbentuk diagram garisnya. Cukup mudah sekali. Setelah itu, lanjut saja. Kita sajikan data dalam bentuk diagram batang. Tadi bentuknya seperti kotak-kotak persegi panjang ke atas. Sama, kita gunakan tabel ini. Nah, langkahnya sama. Yang pertama, buat judulnya dulu, diagram batang berat badan siswa kelas 8. Terus buat garis tegak dan mendatar. Mendatarnya berat badan siswa sama, dan ke atasnya frekuensi. Setelah itu bagaimana? Kita lihat. Berat badan 36, jumlahnya 3. Kalau tadi kan berbentuk titik-titik dan garis ya. Sekarang kita buat kotaan. 36. Nah, tingginya 3. Gini ya. Tingginya 3. Kemudian 37, 5. Tingginya 5. Berarti persegi panjangnya sampai di angka 5. Bisa ya?
Kemudian 38. 6. 6-nya di mana? Sini. Nah, 30. Nah, 39 4. Kita lihat 4-nya di mana? Sini. Ini ya. Nah, 39. Kemudian 40-nya berapa? 2. 40-nya di angka 2. Nah, sudah terbentuk diagram batangnya. Bisa dimengerti ya, paham ya? Ini untuk penyajian data dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram batang. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kalian bisa ulang lagi dari awal sampai akhir untuk lebih paham. Supaya lebih memahami, di sini saya punya soal, silakan dikerjakan. Ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan 2 contoh populasi dan sampel. 2 contoh ya. Terus yang kedua, dari data ini kalian sajikan dalam bentuk tabel, diagram garis, dan diagram batang. Seperti contoh yang awal tadi. Kalau mengalami kesulitan bisa ditanyakan. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Terus belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa 3M. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.